Saya kalau mengingat masa lalu saya, kita ini orang susah. Iya. Sekarang apa yang saya miliki ini? Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratu. Tentunya masih di acara podcast Palu, dari Palu Kita Bicara. Hari ini saya sudah bersama seorang yang luar biasa ganteng loh. Siapa lagi kalau bukan Kakak Samsur Rizal Rabaco. Biasanya disebut siapa Kak? Biasanya dipanggil siapa? Ijal. Kak Ijal ya. Jadi kita sudah bersama Kak Ijal. Nah, Kak Ijal ini adalah ketua dari komunitas Pajero Indonesia One Chapter Tadulako Sulawesi Tengah. Tim Palu Berbagi. Tim Palu Berbagi. Oke. Nah Kak, kalau kita bicara soal komunitas Pajero Indonesia One, bisa ceritakan sedikit Kak tentang komunitas ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Samsuri Jalabaco. Kebetulan saya dipercayakan oleh teman-teman yang pemilik Pajero yang ada di Sulawesi Tengah untuk menduduki jabatan sebagai ketua. Oke. Pajero Indonesia One ini adalah komunitas mobil yang berkantor pusat di Jakarta, dan Pajero Indonesia One adalah satu-satunya misi kami adalah misi sosial dan kemanusiaan. Selain untuk melakukan hobi otomotif, tapi kami lebih titik beratkan pada kegiatan-kegiatan sosial dan juga membantu masyarakat yang terdampak sosial ya. Dan juga Pajero Indonesia One ini merupakan komunitas yang juga peduli terhadap disiplin berlalu lintas. Oke. Gitu. Nah, kalau bicara tentang Pajero One itu sudah sejak kapan sih Pajero One ini terbentuk? Pajero Indonesia One itu terbentuk dari tahun 2015. Oke. Dan di Palu, di Sulawesi Tengah itu terbentuk mulai tahun 2019. Oke. Jadi saya dilantik menjadi ketua chapter Tadulako itu pada tahun 2019. Kenapa chapter Tadulako itu dinamakan chapter Tadulako? Karena kami memilih kata Tadulako ini merupakan identik dengan Sulawesi Tengah. Iya. Sehingga pada saat pembentukan chapter Tadulako itu saya mengusulkan nama chapter kita itu adalah nama chapter Tadulako. Oke. Jadi memang yang diambil itu adalah nama yang famous ya, di Sulawesi Tengah khususnya gitu. Jadi identitas ya begitu kan ya? Identitas kita di Sulawesi Tengah. Nah, Pajero One ini sebenarnya apa sih kegiatannya Kak? Boleh cerita sedikit ya? Pajero Indonesia One ini sebenarnya ada 3 visi misi kita. Yang pertama adalah membantu Direktorat Lalu Lintas untuk mengajak masyarakat untuk selalu berdisiplin berlalu lintas. Itu yang pertama. Edukasi berarti. Yang edukasi masyarakat untuk selalu berdisiplin berlalu lintas. Yang kedua, membantu pemerintah Indonesia dalam mempromosikan budaya, jadi kami pariwisata. Jadi kami juga bergerak di bidang pariwisata dan budaya. Dan yang ketiga, misi sosial, yakni kami selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti ada bencana alam, membantu fakir miskin, panti asuhan. Dan dari ketiga misi ini, khususnya di Sulawesi Tengah, saya lebih fokus pada misi sosial. Iya. Sehingga jujur aja ya, saya awalnya diangkat menjadi ketua chapter Tadulako itu, saya lebih menitik beratkan kegiatan-kegiatan kita itu pada misi kegiatan-kegiatan sosial. Karena saya ingin merubah image bahwa komunitas mobil itu identik dengan glamor, hura-hura, sombong ya. Olehnya saya ingin menepis image itu, sehingga saya lebih menitik beratkan kegiatan-kegiatan kami di Palu Sulawesi Tengah itu adalah kegiatan sosial. Nah, dan alhamdulillah karena melihat mungkin kegiatan saya di Sulawesi Tengah itu
paling aktif di seluruh Indonesia karena kami di seluruh Indonesia ada 34 chapter. Oh gitu ya. 34 cabang di seluruh Indonesia. Sehingga pada saat musyawarah nasional di Semarang pada 4 bulan yang lalu, ya bulan Maret ya kalau nggak salah, saya ditunjuk dari pengurus nasional untuk menjabat sebagai Kepala Departemen Sosial. Oh gitu. Kepala Departemen Sosial itu untuk pengurus nasional. Jadi nasional, sekarang saya ya mengemban dua jabatan, yakni yang pertama adalah Ketua Chapter Tadulako, dan untuk di pengurus nasional saya menjabat sebagai Kepala Departemen Sosial dan Lingkungan. Oke. Nah kalau bicara soal kegiatan kayak bisa ceritakan sedikit kegiatan konkret yang hari ini sudah mulai digalakan oleh Pajero Indonesia One itu apa? Gitu. Jadi saya dan teman-teman saya di Chapter Tadulako sebenarnya ini awalnya kami rada sulit ya untuk bagaimana mengajak orang, mengedukasi orang agar supaya mau berbagi, ya, mau peduli dengan masalah-masalah sosial. Namun alhamdulillah teman-teman saya yang bergabung di Pajero Indonesia One ini kami ada berjumlah sekitar, saya alhamdulillah baru 1 tahun baru 2 tahun, hampir masuk 2 tahun itu. Alhamdulillah sudah 32 member saya. 32 member saya. Wah, lumayan ya, banyak dan saya bisa berbicara bahwa kamilah komunitas yang terdaftar ya. Jadi yang tercepat pengembangan dari seluruh wilayah Indonesia itu, yang tercepat merekrut anggota terbanyak itu per tahun. Hanya 1 tahun saya bisa mengajak 32 member. 32 member yang produktif. Ya, produktif dalam artian bukan hanya sekedar datang hura-hura pada saat kita touring, bukan hanya datang pada saat kita kongko-kongko, kopdar, tapi 32 member ini alhamdulillah semuanya mau berpartisipasi. Dan kemarin saya ditanya oleh teman-teman dari chapter lain, itu sumber dananya dari mana? Nah, kami saja di nasional tidak mampu melaksanakan setiap Jumat. Jawaban saya singkat, saya sampaikan bahwa itu juga pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Wali Kota pada saat kami diundang. Saya katakan bahwa alhamdulillah saya mampu meyakinkan kepada seluruh member saya bahwa bersedekah itu tidak akan menghabiskan harta kita, justru akan membuat kita itu semakin ada. Nah, boleh dikata kita memberikan orang dengan ikhlas 100, insya Allah akan balas 1000 gitu. Iya benar. Nah, itu. Jadi ini ya yang berhasil saya tanamkan pada teman-teman saya, seluruh anggota Chapter Tadulako, sehingga saya alhamdulillah kami melaksanakan kegiatan Baksos ini sudah 2 tahun tanpa putus setiap hari Jumat. Begitu ya? Ya, setiap hari Jumat. Nah, kalau untuk setiap hari Jumat itu kegiatannya apa, Kak? Jadi kita selang-seling ya. Ada beberapa panti asuhan yang menjadi binaan kami. Jadi kami mengevaluasi mana panti asuhan yang bisa untuk kita jadikan binaan, karena yang kami maksud binaan ini adalah panti asuhan yang benar-benar semi pesantren. Jadi mereka bukan hanya seperti untuk memelihara orang yang penting dapat makan, tidak. Tetapi kami menilai bahwa kami evaluasi mana panti asuhan yang benar-benar selain dia memelihara anak yatim, juga dia bisa memberikan pendidikan agama kepada orang-orang yang anak-anak yatim itu. Nah, itu yang kami bina. Dan alhamdulillah sekarang ini ada sekitar 4 panti asuhan yang kami bina. Alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan. Nah, selain panti asuhan kami juga selang-seling ya, kami juga membantu kadang pemulung ya, kami mungkin kadang sebulan sekali memberikan bantuan sembako untuk para pemulung. Oke. Ya. Nah, saya dengar soal Palu Berbagi. Bisa cerita, Kak, Palu Berbagi ini apakah dia masuk dalam programnya Pajero Indonesia One? Jadi gini, kami berangkat dari awal itu kegiatan kami ini bukan namanya Palu Berbagi, tetapi Jumat Berkah Pajero Indonesia One. Oh begitu. Jadi yang berjalan 2 tahun ini Jumat Berkah Pajero Indonesia One. Oke. Namun karena kegiatan kami ini mungkin dilihat oleh beberapa pejabat,
orang di Polda, Komdan Korem, itu kami diundang terus, selalu diundang untuk kolaborasi. Dalam kegiatan pada 1 tahun yang lalu, Bapak Kapolri datang dengan Panglima TNI, saya diundang oleh Bapak Kapolda untuk berkolaborasi dengan Polda Sulawesi Tengah untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial. Nah, selain itu juga kami beberapa kali diundang oleh Komdan Korem untuk berkolaborasi juga pada HUT TNI, dan kemarin pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Korem dan Kodim itu kami selalu diajak untuk berkolaborasi. Jadi mungkin karena kegiatan kami yang rutin terus-menerus ini tanpa putus-putus, sehingga kami mendapat perhatian dari pemerintah Kota Palu. Nah, jadi dari Bapak Wali Kota. Dari Bapak Wali Kota. Jadi sehingga ya saya juga sebenarnya tidak menyangka ini ya, tidak menyangka, dan kami memang tidak punya target untuk bisa diundang oleh Pak Wali untuk. Nah, saya benar-benar dengan teman-teman ikhlas berbuat karena menurut kami apa yang ada di diri kami, harta yang kami miliki ini adalah hak orang lain. Ada juga hak orang lain, sehingga kami berbagi. Namun pada 2 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah itu sekitar tanggal 6 Agustus ya, 6 Agustus kami diundang di kantor wali kota yang sebenarnya untuk launching Palu Berbagi. Itu. Jadi diajak untuk bersinergi ya sama pemerintah gitu. Iya. Jadi sebenarnya awalnya Pajero Indonesia One ini kan orang kadang tidak mau bergabung dengan kegiatan kita. Karena katanya yang bisa ikut kegiatan kita ini yang hanya yang punya Pajero. Nah, olehnya saya kemarin menyampaikan kepada Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota bahwa sesuai dengan program Bapak Wali Kota itu bagaimana ada namanya program Palu Berbagi. Bagaimana Pajero Indonesia One bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Palu. Nah, olehnya pada tanggal 6 Agustus kami diundang di kantor wali kota. Kita launching program Palu Berbagi. Program Palu Berbagi ini adalah program Bapak Wali Kota yang telah dicetuskan pada kurang lebih bulan Ramadan tahun yang lalu. Sudah dideklarasikan oleh Bapak Wali Kota. Dan saya mencoba untuk menjalankan program ini. Kami padukan dengan program dari Pajero Indonesia One. Nah, kenapa saya merubah nama dari kegiatan Jumat Berkah menjadi Palu Berbagi? Baksos Jumat Berkah Palu Berbagi. Kerjasama antara Pajero Indonesia One dan tim Palu Berbagi. Nah, tim Palu Berbagi ini yang sekarang aktif melanjutkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pajero Indonesia One. Tim Palu Berbagi ini adalah kolaborasi dari orang-orang yang ditunjuk oleh Bapak Wali Kota dan Pajero Indonesia One, sehingga kami bersifatnya lebih umum, lebih umum. Jadi yang tadinya hanya komunitas yang punya Pajero yang bisa bergabung, sekarang alhamdulillah yang punya mobil Jazz, yang punya mobil Innova, itu sudah pada bergabung semua dengan kita, sehingga kita semakin kuat. Jadi sebenarnya Palu Berbagi ini tidak menutup kemungkinan untuk semua orang bisa bergabung ya, untuk bersinergi bersama. Itu semua orang. Bahkan kami pada tanggal 28 September kemarin, tanggal 8 September ya, diundang oleh Bapak Wali Kota ke rumah beliau. Itu Pak Wali Kota sangat mengapresiasi kegiatan kami, sehingga beliau mengatakan bahwa kita akan terus bersinergi. Beliau berharap bahwa nanti ke depan tim Palu Berbagi yang kita sudah jalankan ini bisa berkolaborasi dengan dinas sosial untuk membantu pemerintah Kota Palu untuk mendistribusikan bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Jadi tim Pajero One Indonesia ini dia jadi seperti peluncur gitu ya untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau yang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh Bapak Wali Kota dari Palu Berbagi ini. Nah, jadi sebenarnya jadi role model ya sebenarnya buat komunitas lain gitu ya, bahwa sebenarnya kenapa kita tidak bersinergi bersama pemerintah juga ya ketika kita melaksanakan bakti sosial, karena memang kalau saya lihat sekarang kan banyak komunitas kayaknya, banyak komunitas. Nah, kalau memang bagusnya kita bisa sama-sama bersinergi, kenapa tidak ya? Gitu. Jadi bisa diajak juga komunitas lain. Jadi saya beberapa kali ya, contohnya pada minggu yang lalu, Jumat kemarin ya, baru-baru
Jumat kemarin saya berkolaborasi dengan Dirbimas, dengan Polda, dengan Pakapolda. Oh, begitu ya? Pakapolda mengundang kami untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan ini. Nah, ini adalah sebuah penghormatan bagi kami sehingga kegiatan kami pada Jumat kemarin itu dilepas langsung oleh Bapak Kapolda memerintahkan Bapak Dirbimas Polda Sulteng untuk melepas kegiatan kami dan memberikan bantuan untuk yang kami salurkan. Jadi pada prinsipnya kami ini selain ada dana yang kami siapkan juga kami menerima kalau ada organisasi lain yang ingin berkolaborasi dengan kami, ayo kita sama-sama. Nah, contohnya juga 2 Jumat yang lalu KPK. Nah, KPK bersama-sama kami. Kita berkolaborasi dengan KPK melaksanakan kegiatan bakti sosial, membagikan sembako di panti asuhan dan memberikan makan untuk jamaah masjid yang ada di Sigi ya. Di Sigi. Itu kami sudah lakukan. Wah, jadi sebenarnya kalau bicara soal bakti sosial ini dia lebih umum Kak ya. Lebih umum. Jadi kita lebih bisa bersinergi dengan siapa saja sebenarnya. Apalagi kalau memang ada program dari pemerintah sendiri yang sebenarnya bagus sekali ya, bisa kita sama-sama dukung. Menurut saya programnya Pak Wali Kota ini bagus sekali ya. Jadi gini, Pak Wali Kota kemarin hanya menyampaikan kepada kami konsep-konsep beliau. Menurut saya ini adalah niat suci, ya, niat tulus. Yang perlu kita tindak lanjuti sehingga kemarin saya ini inisiatif dari Pajero Indonesia One. Kami membuat air minum kemasan. Ini kami buat itu dengan logo Palu Berbagi. Ini ada gambar Bapak Wali Kota. Iya, benar. Nah, terus ini tulisnya gratis. Gratis. Berarti ini gratis. Memang gratis. Wah. Jadi kepada masyarakat Kota Palu mungkin yang ini kami bagikan gratis. Ini kami sudah jalan setiap hari Jumat kami bagikan ke masjid-masjid yang akan untuk jamaah masjid yang akan melaksanakan salat Jumat. Nah, selain itu kami juga saya di seluruh anggota saya wajibkan untuk membawa air ini di mobilnya. Jadi setiap mereka lewat berpapasan dengan ada orang meninggal, itu wajib mereka langsung turun antar bantuan ini. Begitu ya? Iya. Jadi ini adalah program Bapak Wali Kota yang kami coba tindak lanjuti. Saya ini inisiatif saya. Tapi sebelum saya membuat ini saya lapor dulu Pak Wali. Pak Wali minta maaf, saya pinjam fotonya Pak Wali. Saya cantum karena ini kan programnya Pak Wali Kota. Benar. Jadi saya harus pamit sama beliau dan alhamdulillah beliau sudah mengizinkan pada pertemuan kita pada tanggal 8 September itu Pak Wali Kota sudah mengizinkan kami untuk mencantumkan foto beliau. Jadi ini bukan keinginan Pak Wali Kota. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang mengatakan bahwa ini pencitraan. Oh bukan, no. Saya ini adalah inisiatif dari Pajero Indonesia One membuat produk air kemasan edisi Palu Berbagi. Nah, kenapa saya mencantumkan foto Pak Wali Kota? Karena ini alasan saya. Yang pertama bahwa saya fokus kegiatan kami itu di Kota Palu. Wajarlah kalau saya menggunakan simbol Kota Palu adalah Wali Kota. Yang kedua, program Palu Berbagi ini adalah program yang dicetus oleh Bapak Wali Kota. Jadi sudah seharusnya saya menggunakan foto Bapak Wali Kota untuk kemasan air yang kami produksi ini. Nah, kalau ke depannya apakah ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan lagi yang dekat ini? Saya setiap Jumat. Jadi jujur aja ya, saya tanpa ada tendeng aling-aling ya. Tanpa ada, walaupun mungkin kalau komunitas lain itu kumpul dulu, rapat dulu. Kami tidak perlu rapat. Kami sudah punya kas khusus. Jadi itu yang saya bilang tadi itu. Alhamdulillah teman-teman saya itu yang tergabung dalam komunitas Pajero Indonesia One dan tim Palu Berbagi. Yang dulunya kami hanya skop kecil, Pajero Indonesia One. Sekarang sudah menjadi lebih besar. Sudah bergabung dengan orang-orang lain yang tidak punya Pajero, yang punya mobil Jazz, yang punya mobil Innova, yang punya mobil Fortune, yang punya mobil Rubicon, sudah bergabung di sini. Nah, bergabung di sini artinya kami semakin kuat, semakin banyak, semakin kuat. Jadi
tim kami di tim Palu Berbagi ini tanpa saya minta itu secara otomatis. Ini Mbak bisa lihat. Secara otomatis kami punya laporan. Ini setiap hari ada yang masuk sumbang sekian. Gitu Jadi ya? saya itu kita punya laporan keuangan di sini. Kita punya laporan keuangan Palu Jadi Berbagi. clear ya gitu. Laporan keuangan. Jadi saya keuangan. Ini keuangan. Jadi keuangan Palu Berbagi ini. Ini keuangan Palu Berbagi ini setiap hari update masuk sumbangan dari ini tanggal sekian ini ada semua laporan. Iya benar. Jadi tanpa Jadi clear sama teman-teman juga ya gitu. Teman-teman saya alhamdulillah sudah tertanam di dalam jiwa dalam hati mereka bahwa dengan bersedekah di hari Jumat itu justru akan menambah rezeki kita. Benar. Jadi saya coba Mbak lihat. Ini sudah ada laporan setiap hari loh. Setiap hari ada sumbang sekian, bukti transfer semua ada. Nah, jadi setiap itu ada kita punya laporan ini. Kita punya kas. Ini berapa yang masuk, berapa yang keluar. Ini sudah alhamdulillah sudah jalan. Jadi kami punya dana kas tanpa ada saya komando, kita secara otomatis setiap Jumat harus ada. Harus wajib hukumnya kami melaksanakan kegiatan baksos hari Jumat. Oke. Terus kalau anggotanya sendiri selain di Sulawesi Tengah, apakah ada di kabupaten gitu? Maksudnya untuk Pajero-wan. Jadi Pajero Indonesia One ini chapter Tadulako Sulawesi Tengah ini ada beberapa anggota. Ada di Poso, ada di Donggala, ada di Morowali. Begitu ya? Ya, ada di Morowali. Cuman saya contoh yang di Morowali. Di Morowali itu walaupun ini kebetulan di sana ada 2 orang, Dr. Agus dengan 1 owner di Hotel Metro. Jadi walaupun mereka tidak hadir di sini melaksanakan baksos, tapi transferannya jalan terus. Setiap hari Jumat pagi sudah dilaporin di grup. Saya sumbang sekian. Benar. Nah itu akhirnya ini menjadi kebiasaan tanpa saya minta. Kadang kebetulan tim media kami itu Om Danang ya, Om Danang ini adalah tim media kami. Biasanya beliau yang rajin upload ini. Tapi itu awal-awal saja. Akhir-akhir ini kami sudah tidak pernah lagi mengirim daftar donasi. Itu secara otomatis itu spontanitas dari kesadaran dari teman-teman langsung mengirim. Rata-rata pokoknya banyak lah. Jadi sehingga kami mampu untuk melaksanakan kegiatan baksos setiap hari Jumat. Oke. Bagaimana dengan teman-teman atau yang sekarang menyaksikan itu, dia mau mengakses kegiatan-kegiatan dari Pajero One? Kami punya website ya. Kami punya website, kami juga punya Facebook. Dan untuk YouTube itu saya di YouTube pribadi saya, di YouTube keluarga saya itu di Labaco Family itu saya membuat channel YouTube. Di situ kegiatan-kegiatan baksos kita setiap hari Jumat itu ada di channel Labaco Family. Oke, jadi kalau teman-teman yang pengen melihat dokumentasi dari kegiatan itu bisa lihat di Labaco Family ya. Itu selalu update setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat pasti ada. Oke, waduh. Jadi satu lagi ya, saya minta maaf, saya mungkin ada yang mengatakan bahwa saya ria, ya. Saya selalu upload kegiatan-kegiatan sosial yang kami lakukan. Sebenarnya ini bukan itu. Niat saya Allah tahu. Niat saya Allah tahu bahwa kita berbuat ini benar-benar karena mencari keridhaan Allah. Benar. Saya tidak pusing dengan bahasa cibiran orang. Sekali. Yang jelas niat saya untuk upload itu adalah supaya berniat, maksud saya itu agar supaya menggugah hati teman-teman yang lain, komunitas yang lain. Marilah, masa beli mobil Pajero bisa, masa sumbang dua dos Superme 1 minggu tidak bisa. Nah, ini. Jadi saya bukan supaya dipuji, tidak. Saya menampilkan kegiatan kami ini agar supaya teman-teman yang di komunitas lain itu merasa tergugah dan terpanggil untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Sehingga makin banyak komunitas, makin banyak orang yang bisa dibantu. Betul sekali. Jadi kalau bicara soal ria dengan tidak, itu kan kembali lagi ke kita gitu kan. Dan lagian sekarang itu media sosial ya. Jadi kita itu harusnya memang harus upload. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa orang lain mungkin bisa tahu bahwa kegiatan ini ada dan memang harus diapresiasi loh kalau kegiatan seperti ini, kalau saya bilang Kak ya. Kenapa? Karena tidak semua orang juga bisa seperti ini walaupun dia punya uang kan Kak. Iya kan? Ya memang
Makanya harus di-upload gitu, harus digugah apa sih gitu. Ijal? Ijal nggak ada apa-apanya dibanding sangat banyak orang kaya di Palu. Iya betul. Ya, tapi apakah mereka peduli? Nah itu dia pertanyaannya. Nah itu, apalagi di masa pandemi sekarang ini, apalagi di masa pasca gempa. Iya betul. Nah ini saya ingin ceritakan sedikit. Mungkin ada tadi yang terlewat. Mulai kapan sih saya melaksanakan kegiatan Baksos ini? Awalnya saya melaksanakan Baksos ini pada saat gempa Palu. Oh gitu ya? Pada saat gempa Palu. Saya awali kegiatan Baksos ini awalnya cuma saya sama istri saya, anak saya. Kita satu mobil, satu keluarga. Anak saya 2, istri saya. Itu kami jalan bawa bantuan. Yeah. Itu di saat gempa. Bahkan pada saat gempa itu saya buat mobil box. Saya buka dapur umum di Lapas Petobo. Yeah. Ya. Nah, itu berawal dari situ. Yeah. Nah, kenapa saya melaksanakan kegiatan ini? Karena apa? Saya berpikir gini, saya menyampaikan kepada istri saya bahwa di luar sana banyak orang korban jiwa, korban harta. Betul. Nah, kita ini masih ada yang kita miliki. Yeah. Seharusnya kita harus lebih peka terhadap masalah-masalah sosial. Benar Kak. Kalau begitu Kak, bisa kasih sedikit kata-kata yang sebenarnya penyampaian buat teman-teman semua ya. Saya tahu di Palu banyak orang yang lebih banyak uangnya ya Kak ya, tapi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan gitu untuk orang lain gitu. Kalau kita bicara, kita bicara soal kita hidup mapan gitu, kita hidup makmur gitu. Tapi ketika kita punya duit, kita bisa apa gitu untuk orang lain gitu, apa bisa Kak sedikit sharing gitu, apa sebenarnya yang ingin Kakak ungkapkan buat teman-teman yang lain, mungkin sekalian mengajak ya untuk teman-teman yang lain untuk bisa sama-sama kita berada di gerakan ini juga gitu. Sebenarnya gini, saya kalau mengingat masa lalu saya, kita ini orang susah. Iya. Sekarang apa yang saya miliki ini saya kalau melihat orang susah kadang saya nangis. Yeah. Jadi saya ini dulu pernah jadi pembantu, pernah jadi sopir, ya, sehingga saya merasakan betul apa yang dirasakan oleh orang-orang di luar sana. Yeah. Dan yang terpenting sekarang ini teman-teman mungkin melihat perubahan yang sangat drastis dari diri saya. Kenapa sekarang saya lebih banyak berbuat begini? Karena apa? Saya menyadari bahwa terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Artinya gini. Skenario Allah terlalu banyak yang saya lakoni. Saya dari menjadi ketua DPR, saya menjadi ketua SPKindo, saya menjadi ketua HIPMI, saya menjadi wakil ketua KNPI, saya menjadi direktur perusahaan. Dari beberapa skenario Allah yang saya lakoni ini, dari setiap skenario yang saya lakoni pasti ada dosa yang saya lakukan. Nah, olehnya untuk menebus dosa-dosa yang saya lakukan itu mungkin tidak bisa saya menebus secara mungkin dengan cara begini, ya, mungkin dengan cara membantu orang susah saya bisa menebus dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua, sekarang belum terlambat. Marilah kita saling membantu. Karena apa? Harta yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah. Di setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain yang perlu kita keluarkan. Dan kepada teman-teman saya di komunitas Pajero Indonesia One dan tim Palu Berbagi, khususnya Bapak Wali Kota, saya mengucapkan terima kasih yang selama ini telah membantu mensupport kegiatan-kegiatan kami sehingga kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik. Dan untuk seluruh donatur yang selama ini telah membantu kami ucapkan terima kasih. Dan
satu yang perlu kita pegang teguh bahwa bersedekah itu tidak membuat kita miskin, tetapi justru dengan sedekah akan semakin Allah tambahkan kekayaan dan kebahagiaan pada diri kita. Itu barangkali yang closing statement dari saya. Terima kasih banyak Kak ya. Ada story-nya luar biasa ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau bisa berbagi itu datangnya dari sini Kak. Ya. Jadi bisa kita. Jadi saya kalau sudah bicara orang susah pasti saya nangis. Betul Kak. Oke, teman-teman, terima kasih buat semua yang sudah nonton di sini ya. Kalau menurut saya ini tadi cerita yang luar biasa ya dari Kak Ijal ya. Dan satu lagi saya tambahkan, jadi untuk masyarakat Kota Palu yang berduka yang akan ini kami bantu untuk seluruh masyarakat Kota Palu. Ini Pak Wali Kota menginstruksikan kepada kami untuk membagikan kepada seluruh masyarakat Kota Palu yang tertimpa musibah dan ada acara duka. Jadi untuk masyarakat Kota Palu yang ingin mendapatkan, yang pada saat tertimpa musibah ataupun ada masalah keluarganya ataupun ada orang meninggal, akan ada melaksanakan hajatan, gitu. bukan hajatan, tetapi acara duka ya. Bisa menghubungi kami. Tim Palu Berbagi di 0811 890 2424. Jadi sekali lagi untuk masyarakat Kota Palu yang lagi berduka, ya siapa saja, tidak memilih agamanya mana saja. Yang penting orang Palu yang ingin mendapatkan yang berduka, yang ingin mendapatkan pembagian air minum gratis ini bisa menghubungi langsung kami tim Palu Berbagi dengan nomor telepon 0811 890 2424. Kalau ditelepon kita langsung antar. Insya Allah. Jadi jangan lupa ya, buat semua masyarakat Kota Palu ini kita dapat air minum yang gratis gitu. Insya Allah ini juga jadi bisa membantu gitu meringankan beban teman-teman yang dalam keadaan kena musibah gitu. Apalagi kehilangan orang tercinta gitu ya. Podcast Palu hari ini saya ucapkan terima kasih ya buat semua yang masih terus stay, dan dengan tadi ajakan dari kakak dan informasi dari Kak Ijal tadi menutup podcast Palu kita pada sore hari ini dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.